Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ria Amelia dari mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa kelas 4C dengan NIM 667023097. Di sini saya izin untuk bisa mempresentasikan hasil daripada riset saya berkaitan dengan legislasi berdasarkan pada kepentingan gender, analisis kritis peran DPR terhadap pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Baik rekan-rekan semua, di sini pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari penelitian atau riset saya itu sendiri. Kita tahu bahwasanya negara Indonesia merupakan negara demokrasi yang menganut sistem pemerintahan presidensial, di mana presiden memegang peranan penting sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan itu sendiri. Sebagai negara demokrasi tentunya negara Indonesia juga menganut prinsip-prinsip dari demokrasi itu sendiri seperti keadilan dan juga kesetaraan. Nah, sebagai negara demokrasi, Indonesia menganut sistem demokrasi perwakilan yang terdiri dari dua kamar, yaitu lembaga perwakilannya terdiri dari DPR atau DPRD dan juga disertai dengan DPD. Sebagai negara demokrasi tentunya representasi dari masyarakat itu sendiri menjadi aspek penting, menjadi yang perlu diperhatikan itu sendiri daripada masyarakat, di mana fungsi utama dari DPR sebagai lembaga perwakilan itu adalah merepresentasikan suara daripada konstituennya, yang dalam hal ini adalah rakyat yang memegang peranan atau kedaulatan penuh atas keberlangsungan suatu negara itu sendiri. Nah, tentunya representasi ini juga harus mencerminkan adanya keadilan dan juga kesetaraan bagi semua kelompok masyarakat yang ada di dalam suatu negara, terutama kelompok-kelompok marginal seperti para perempuan itu sendiri. Perempuan sebagai kelompok marginal yang kerap kali mengalami adanya kekerasan dan juga diskriminasi karena beban ganda yang didapatkan dalam kehidupannya itu sendiri menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan oleh lembaga perwakilan seperti DPR untuk bisa mengutamakan isu-isu daripada kepentingan perempuan itu sendiri. Salah satunya berkaitan dengan isu yakni kekerasan seksual. Perempuan di Indonesia kerap kali menjadi sasaran empuk daripada diskriminasi dalam setiap aspek kehidupan. Sejak zaman dahulu perempuan itu seakan menjadi budak daripada kaum laki-laki itu sendiri. Ketidakadilan yang didapatkan seringkali menghiasi semua aspek kehidupan baik dalam lingkungan sosial, agama, bahkan juga perpolitikan itu sendiri. Nah, diskriminasi berbasis gender ini sebenarnya berakar daripada norma-norma kehidupan atau patriarkal, stereotip gender yang kuat di masyarakat Indonesia itu sendiri, yang pada akhirnya membatasi dan juga menghalangi perempuan untuk bisa berpartisipasi secara penuh dan setara dalam semua aspek kehidupan, baik itu pendidikan, bahkan yang terutama adalah perpolitikan itu sendiri. Korban pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang diduga dilakukan guru mengaji di Kabupaten Ogan Ilir. Indonesia darurat kekerasan seksual terhadap anak-anak dan perempuan. Anak dan perempuan silih berganti jadi korban. Sedikitnya kekerasan seksual menimpa 45 mahasiswa di 2 kampus. Ibarat fenomena gunung es, jumlah yang tercatat, yang belum tercatat, diduga jauh lebih banyak. Komnas Perlindungan Anak secara mandiri telah menerima 2.739 kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Ketidakadilan yang dihadapi para perempuan terus menjadi kenyataan yang seolah tak terlihat di permukaan, teman-teman. Hal ini mendorong para perempuan untuk dapat mendeklarasikan hak-hak mereka, hak-hak para perempuan untuk dapat melindungi diri mereka dari bentuk-bentuk kekerasan, prasangka, diskriminasi, yang pada akhirnya merendahkan martabat para perempuan itu sendiri. Kita tahu bahwasanya perempuan seringkali mengalami atau menjadi sasaran empuk dari kekerasan seksual atau kekerasan-kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang ataupun sekelompok individu yang tidak bertanggung jawab atas hal tersebut. Kita tahu bahwasanya sistem representasi negara demokrasi menerapkan adanya kesetaraan dan juga keadilan. Maka adanya sistem perwakilan atau representasi dalam DPR atau DPRD yang disertai aturan afirmatif yang ada di Indonesia, yaitu kuota partisipasi perempuan sebesar 30%, pada akhirnya dapat memberikan kesempatan kepada perempuan untuk ikut masuk ke dalam sistem perpolitikan, mempengaruhi berbagai kebijakan-kebijakan dan ikut serta dalam merepresentasikan para perempuan itu sendiri, merumuskan isu-isu yang pada akhirnya dapat melindungi hak-hak dan juga diri dari perempuan itu sendiri. Representasi perempuan di DPR atau DPRD tentunya akan selalu berkaitan dengan fungsi legislasi yang disoroti dalam penelitian ini. Maka peran perempuan yang masuk ke dalam sistem pemerintahan atau DPR atau DPRD yang merupakan fungsi representasi daripada masyarakat, terutama kelompok perempuan, yaitu tugasnya untuk bisa mengawal atau menjadi orang-orang yang menyuarakan kepentingan-kepentingan dari perempuan yang hanya dipahami oleh perempuan-perempuan yang mengalami adanya beban ganda sebagai seorang perempuan. Nah, salah satu peran daripada fungsi legislasi itu sendiri bukan hanya perempuan, tetapi DPR baik itu laki-laki dan juga perempuan adalah menjembatani kepentingan daripada masyarakat untuk bisa merumuskan kebijakan-kebijakan yang akhirnya pro terhadap masyarakat. Salah satunya adalah menyuarakan aspirasi-aspirasi berkaitan dengan isu-isu gender seperti kekerasan seksual itu sendiri, teman-teman. Perlu diketahui, teman-teman, di Indonesia itu sendiri saat ini mengalami adanya krisis kekerasan seksual karena kekerasan seksual di Indonesia masih menjadi persoalan serius yang berdampak besar bagi korban, terutama perempuan yang seringkali mengalami adanya diskriminasi, stigma, bahkan kesulitan untuk dapat memperoleh keadilan itu sendiri. Berdasarkan pada data daripada Komnas Perempuan, jumlah kasus kekerasan seksual terhadap perempuan terus meningkat seiring berjalannya tahun. Sejak zaman dahulu, teman-teman, bayangkan sejak masa prakemerdekaan sampai dengan masa kemerdekaan di era revolusi
transformasi disertai digitalisasi ini, kekerasan seksual masih menjadi isu yang krusial yang perlu kita soroti itu sendiri. Namun sayangnya yang terjadi di Indonesia dengan adanya krisis kekerasan seksual ini, sistem hukum yang ada belum cukup kuat untuk dapat melindungi korban kekerasan seksual secara optimal. Nah, kebijakan hukum yang sebelumnya yaitu KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan seksual dalam rumah tangga dianggap tidak cukup dalam menangani adanya kejahatan kekerasan seksual yang berkembang dengan kompleksitas baru itu sendiri. Maka di sini kita menyoroti bagaimana peran DPR sebagai fungsi legislasi itu menyuarakan aspirasi dari pada masyarakat yang membutuhkan adanya pedoman atau payung hukum untuk dapat melindungi diri mereka dari berbagai kekerasan seksual yang masih menjadi permasalahan krusial di Indonesia itu sendiri. Data dari Komnas Perempuan memaparkan bahwa lebih dari 792 perempuan pada tahun 2008 sampai tahun 2019 mengalami kekerasan seksual namun tidak mendapat kepastian hukum. Data tersebut hanya menunjukkan sebagian kecil daripada perempuan yang berani melaporkan kekerasan seksual tersebut terhadap lembaga hukum. Hal ini diperkuat oleh data-data yang saya dapatkan dari beberapa jurnal, bahkan dari laman resmi Komnas HAM itu sendiri. Kasus kekerasan seksual yang terjadi di berbagai wilayah menunjukkan karakteristik fenomena gunung es, teman-teman, di mana sebagian besar kasus itu tidak terungkap. Jadi berdasarkan data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan juga Anak, sepanjang tahun 2021 hingga 17 Maret tahun 2022, tercatat 8.478 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dengan 1.272 kasus diantaranya merupakan kekerasan seksual secara langsung. Sementara itu dari total 11.952 kasus kekerasan seksual itu menyasar adanya anak-anak, teman-teman. Bayangkan betapa bahayanya kekerasan seksual ini merusak generasi muda terutama perempuan yang nantinya akan melahirkan anak-anak yang akan melanjutkan kehidupan suatu negara itu sendiri. Maka di sini kami menyoroti bagaimana peran dari fungsi DPR dalam mengesahkan undang-undang atau RUU TPKS yang sudah diajukan oleh Komnas HAM sejak tahun 2012 sampai belum disahkan sampai tahun 2022 yang memakan waktu hampir 10 tahun, teman-teman. Nah, tingginya angka kekerasan seksual tersebut tentunya menjadi sorotan dan juga perbincangan panas gitu ya di masyarakat itu sendiri. Yang pada akhirnya masyarakat itu mempertanyakan bagaimana sih peran negara khususnya DPR yang memiliki fungsi legislasi dalam memberikan kepastian hukum di tengah gentingnya kasus kekerasan seksual dalam pengesahan RUU TPKS itu sendiri. Karena sejak tahun 2012 sampai tahun 2021 belum juga kunjung disahkan undang-undang mengenai tindak pidana kekerasan seksual ini. DPR memerlukan waktu hingga 10 tahun dalam mengesahkan undang-undang tersebut. Di tengah permasalahan gentingnya kekerasan seksual, DPR tidak bisa memberikan kepastian hukum secara cepat untuk dapat melindungi korban-korban kekerasan seksual itu sendiri. Adanya kenaikan kasus kekerasan seksual pada akhir tahun 2021 semakin mengkhawatirkan dan membuat perempuan kembali menuntut pengesahan RUU TPKS ini. Tren peningkatan kasus kekerasan seksual termasuk yang berbasis elektronik menunjukkan urgensi akan perhatian akan kekerasan seksual itu sendiri, termasuk yang berbasis elektronik, teman. Maka penelitian ini akan menyelisik bagaimana peran DPR sebagai pembuat kebijakan dalam memperjuangkan kepastian hukum melalui Undang-Undang TPKS. Penelitian ini tentunya memiliki urgensi yang besar untuk bisa menilai dan mengevaluasi bagaimana kinerja dan juga hambatan dari DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat dalam memperjuangkan pengesahan Undang-Undang TPKS ini yang merupakan isu genting yang untuk segera disahkan pada tahun 2022 itu sendiri. Untuk membedah penelitian ini tentunya di sini saya mengambil teori yang akan menjadi pisau analisis daripada penelitian ini. Yang ini di sini saya mengambil teori mengenai teori perwakilan politik Hannah Pitkin tahun 1967. Nah, konsep perwakilan politik menurut Hannah Pitkin ini mengacu pada hubungan di mana seorang individu yang dipilih melalui mekanisme pemilihan umum diberi mandat untuk bertindak atas nama warga atau konstituennya dalam pengambilan keputusan politik. Dalam pandangannya, keberadaan wakil ini bukan hanya simbolis daripada partisipasi yang demokratis, tetapi juga menjadi kepercayaan publik terhadap kemampuan individu tersebut untuk bisa menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan daripada masyarakat yang diwakilinya itu sendiri. Nah, menurut kerangka konseptual yang dikemukakan oleh Hannah Pitkin, representasi politik dapat dikategorikan ke dalam 4 bentuk utama, teman-teman, yakni ada representasi formalistik, simbolik, deskriptif, dan juga substantif itu sendiri. Nah, representasi formalistik ini berfokus pada aspek kelembagaan yang menjadi landasan awal dari proses representasi politik. Jadi bentuk ini itu menekankan adanya pentingnya struktur formal yang menetapkan adanya legitimasi seorang wakil melalui 2 dimensi utama, yaitu otoritas dan juga akuntabilitas. Nah, sedangkan representasi simbolik itu berkaitan dengan makna atau persepsi yang diletakkan atau dilekatkan oleh masyarakat tersebut terhadap individu yang mewakili mereka gitu. Yang dalam konteks ini adalah DPR. Yang dalam hal ini proses representasi tidak terlihat dari tindakan atau kebijakan yang dihasilkan, tetapi dari sejauh mana seorang wakil tersebut mampu menciptakan rasa keterwakilan melalui simbol atau identitas yang diterima secara publik itu sendiri. Nah, sedangkan representasi deskriptif itu, teman-teman, berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya di mana fokus utamanya itu adalah pada kemiripan antara wakil yang juga diwakili baik dari segi identitas sosial, latar belakang maupun pengalaman hidup itu sendiri. Nah, yang ketiga adalah representasi substantif. Representasi substantif ini merupakan bentuk representasi yang berfokus pada isi dan juga substansi daripada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh seorang wakil yang mewakili konstituennya itu sendiri. Nah, dalam kerangka ini seorang wakil itu tidak dinilai dari sejauh mana mereka menciptakan keterwakilan, tetapi juga bagaimana sejauh mana mereka memperjuangkan kebijakan atau keputusan publik melalui tindakan-tindakan nyata yang dilakukan oleh mereka dalam fungsi legislasi atau representasi yang mereka lakukan dalam lembaga DPR dalam pengesahan Undang-Undang RUU TPKS itu sendiri. Karena di sini saya menganalisis mengenai peran daripada DPR yang memiliki fungsi legislasi, maka representasi ini akan mengulik atau mengupas sebenarnya DPR ini mereka merepresentasikan bentuknya itu secara apa? Apakah hanya simbolik politik saja ataukah sudah secara substantif itu sendiri?
Baik, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan. Tentunya pembahasan ini menyoroti bagaimana peran DPR dalam proses pengesahan undang-undang mengenai kekerasan seksual ini. Kita tahu bahwasannya DPR yang memiliki fungsi besar dalam menjalankan legislasi sebagai pembuat kebijakan, maka peran DPR sebagai lembaga legislator dalam hal ini perlu kita soroti bagaimana peran dan juga fungsi signifikan dari fungsi legislasi itu sendiri. Nah, setelah dianalisis secara lebih jauh menggunakan beberapa jurnal dan hasil riset sebelumnya, itu dijelaskan bahwasannya pengesahan undang-undang ini tentunya mengalami dinamika yang cukup rumit dan juga penuh drama, teman-teman. Terdapat banyak penolakan sampai lambatnya pengesahan undang-undang ini yang membutuhkan waktu sampai 10 tahun sejak tahun 2012 setelah diinisiasi oleh Komnas Perempuan karena meningginya tingkat kasus kekerasan seksual sampai baru disahkan pada tahun 2022. RUU TPKS ini pertama kali diusulkan oleh Komnas Perempuan pada tahun 2012 seiring dengan meningkatnya angka kekerasan seksual. Kita bisa tahu bahwa di pembahasan sebelumnya atau di latar belakang kita sudah menyoroti bahwasannya terdapat peningkatan kekerasan seksual terhadap perempuan dan juga anak yang membutuhkan adanya pedoman atau payung hukum itu sendiri. Maka di sini Komnas Perempuan mengajukan beberapa rancangan undang-undang menginisiasi gitu terbentuknya undang-undang tersebut. Pada tahun 2010 sampai tahun 2012 ini adalah proses inisiasi daripada Komnas HAM itu sendiri. Nah, pada tahun 2014, Komnas Perempuan ini mulai menyusun naskah akademik dan juga draft daripada RUU PKS yang pertama kali PKS tersebut bekerja sama dengan Forum Pengada Layanan atau FPL. Nah, selanjutnya pada tahun 2016 sampai tahun 2017 masuk program, RUU TPKS ini masuk ke dalam program legislasi nasional atau Proglegnas, prioritas DPR. Nah, kemudian pada 6 April tahun 2017 RUU PKS ini sepakat sebagai inisiatif dari DPR dan direncanakan untuk dibahas di Komisi 8 DPR RI. Nah, pada tahun 2018 sampai tahun 2020 ternyata setelah proses pertamanya itu pembahasan dalam RUU TPKS ini cukup lambat dan juga menguras adanya tenaga di DPR itu sendiri, di mana sejak tahun 2010 sampai tahun 2012 mulai diinisiasi oleh Komnas Perempuan sampai tahun 2018 dan 2020 RUU PKS ini belum menemui titik terang itu sendiri. Ada beberapa hal yang membuat lambatnya pengesahan dari RUU TPKS ini. Yang pertama adalah di mana fungsi legislasi daripada perempuan-perempuan di DPR ini kurang berjalan, teman-teman. Meskipun ada konsep representasi, tetapi representasi tersebut nyatanya sebagai simbolik politik memenuhi kuota 30% saja, tapi dalam implementasinya ternyata hal ini berbanding terbalik dengan apa yang terjadi. Lalu adanya perbedaan kepentingan dan juga perbedaan penafsiran dari beberapa pihak, baik dari pihak DPR RI, fraksi partai dan juga beberapa organisasi-organisasi sipil mengenai adanya pendefinisian dari kekerasan seksual ini menghambat adanya pengesahan. Nah, selanjutnya pada tahun 2021 setelah adanya dorongan daripada publik dan juga daripada gerakan-gerakan perempuan itu sendiri, pada tahun 2021 RUU PKS ini kembali masuk ke dalam Proglegnas prioritas dan berganti nama menjadi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual ataupun TPKS pada Agustus tahun 2021. Perubahan nama ini bertujuan untuk bisa memfokuskan pembahasan pada aspek hukum pidana mengenai kekerasan seksual tersebut. Nah, selanjutnya pada tahun 2022 baru mulai adanya pengesahan mengenai Undang-Undang RUU TPKS ini, tepatnya pada 18 Januari RUU TPKS ini mulai disahkan oleh DPR dalam rapat paripurna. Maka jika kita analisis menggunakan konsep daripada representasi perwakilan yang dikemukakan oleh Hannah Pitkin yang menjadi pisau analisis daripada pembahasan ini, kita menyoroti ada beberapa 4 tipe representasi, teman-teman. Yang pertama adalah representasi secara formalistik. Disahkannya undang-undang mengenai tindak pidana kekerasan seksual menandai langkah penting bagi negara dalam menunjukkan keberpihakannya terhadap korban kekerasan seksual. Namun pada dasarnya kita tahu bahwa secara prosedural DPR ini menjalankan atau menunjukkan adanya peran dalam menjalankan fungsi legislasinya secara formal meskipun dalam pengesahannya secara lambat. Hal ini juga selaras dengan pendapat BHN Kemenkumham tahun 2022 yang menjelaskan bahwa fungsi legislatif DPR secara prosedural telah dijalankan dalam proses pengesahan Undang-Undang TPKS, namun tidak selalu mencerminkan kedalaman perhatian terhadap substansi gender itu sendiri. Maka teman-teman di sini kita menyoroti bahwasannya dalam pengesahan Undang-Undang mengenai TPKS ini peran dari DPR secara formalistik memang terlihat dalam pengesahan Undang-Undang dan juga dalam inisiasi mereka dalam Proglegnas, masukannya ke dalam Proglegnas prioritas itu, meskipun secara realitanya terdapat kelambatan atau ketidakseriusan daripada DPR dalam pengesahan tersebut. Yang kedua, kita menyoroti di sini representasi simbolik. Dari beberapa fakta yang terjadi di lapangan, teman-teman, mengenai pengesahan Undang-Undang TPKS ini, terdapat beberapa indikasi kuat yang menjelaskan bahwa DPR ini sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengesahan legislasi hanya menjalankan tugasnya secara simbolistik. Nah, pasalnya sebelum adanya tekanan publik yang besar berkaitan dengan adanya Undang-Undang TPKS ini, proses pengesahannya sangat lambat, teman-teman. Bahkan sampai memakan waktu 10 tahun, padahal tingkat kasus kekerasan seksual itu terus meningkat pada tahun-tahun setelahnya setelah inisiasi daripada Komnas HAM itu sendiri pada tahun 2022 saja, kekerasan seksual terhadap perempuan dan juga terhadap para anak itu mulai tinggi kembali, teman-teman. Nah, mereka ini, para DPR dan juga para legislasi para perempuan ini, mereka seakan tuh hanya simbolik keterwakilan saja dalam memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan dalam DPR atau dalam perpolitikan sebagaimana diatur dalam undang-undang sebelumnya, teman-teman. Jadi dalam pengesahan RUU TPKS ini terdapat indikasi kuat bahwasanya DPR menjalankan tugas fungsi legislasinya secara simbolik saja. Selanjutnya yaitu representasi secara deskriptif. Nah, secara deskriptif keterwakilan perempuan dalam perpolitikan ini mengalami peningkatan, teman-teman, cukup signifikan ya melalui peraturan yang sudah ada, yaitu peraturan mengenai kuota keterwakilan perempuan secara 30%, sehingga secara deskriptif perempuan mewakili gitu peran-perannya dalam fungsi DPR itu sendiri. Lalu yang keempat itu adalah fungsi secara substantif atau representasi substantif. Nah, kajian dari Nurliana tahun 2023 itu menunjukkan bahwa substansi Undang-Undang TPKS ini lebih banyak berasal dari masukan masyarakat, teman-teman, dan akademisi daripada dari inisiatif DPR itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwasannya belum adanya komitmen kuat daripada DPR untuk bisa melaksanakan undang-undang ini secara nyata melindungi
melindungi para perempuan dari berbagai permasalahan terutama kekerasan seksual itu sendiri. Nah, di sini juga kami menyoroti mengenai kepentingan dan juga perlindungan terhadap korban kekerasan seksual melalui undang-undang tersebut. Nah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 ini secara formal memang sudah mampu mencerminkan adanya kepastian hukum dalam penanganan mengenai kekerasan seksual secara eksplisit ya teman-teman. Namun, undang-undang ini belum melindungi secara nyata mengenai kekerasan seksual. Pasalnya pada tahun 2024 saja kekerasan seksual kembali meningkat terutama menyasar anak-anak itu sendiri. Nah, sejak reformasi tahun 1998 Indonesia memang mengadopsi sistem demokrasi multipartai dan juga menerapkan kuota 30% perempuan itu sendiri. Namun keterwakilan tersebut tidak secara kuantitatif belum pernah mencapai targetnya karena pada tahun 2024 saja hanya 20,5% atau 115 dari 575 kursi itu sendiri. Nah, hal ini juga diperjelas oleh LIPI tahun 2020 yang menjelaskan bahwa dari total RUU yang disahkan legislatur perempuan hanya sebagian kecil yang berkaitan dengan isu perempuan itu sendiri. Maka di sini kami menyoroti bahwa undang-undang TPKS ini belum secara substantif teman-teman untuk melindungi para perempuan meskipun secara nyata undang-undang ini berpusat pada korban mengenai perlindungan dan juga mengenai perlindungan hukum itu sendiri, tetapi pada kenyataannya perempuan belum terjamin mengenai kepastian hukum itu sendiri. Pasalnya beberapa data yang saya temukan di lapangan dan juga hasil riset menyebutkan bahwa fenomena ini seperti fenomena gunung es di mana hanya sebagian kecil masyarakat atau para perempuan melaporkan kekerasan seksual itu sendiri, tapi sebagian besar dari para perempuan itu tidak mau melaporkan karena takut adanya permasalahan-permasalahan lain yang menyangkut tersebut, apalagi disertai dengan undang-undang ITE itu sendiri yang akhirnya memperkeruh adanya permasalahan ini yang biasanya ketika para perempuan melaporkan yang terjadi adalah pencemaran nama baik itu sendiri. Baik, di sini kesimpulannya bahwasannya secara substantif peran dari DPR itu sendiri belum secara nyata tertuang dalam tindakan-tindakan nyata daripada DPR dalam proses RUU TPKS ini. Saran kedepannya dari DPR itu sendiri bisa melakukan adanya evaluasi mengenai fungsi legislasi dan juga daripada beberapa undang-undang berkaitan dengan para perempuan itu sendiri, karena para perempuan itu adalah bentuk daripada kelompok marginal yang rentan akan terjadi kekerasan seksual, dan kedepannya mungkin perlu adanya peraturan-peraturan yang lebih mendukung daripada RUU TPKS ini untuk bisa memperkuat adanya perlindungan hukum dan juga payung hukum itu sendiri.